Dinodai sepupu. Bab 25. Histeris. Abang bisa mikir nggak? Gimana perasaan abang? Kasih tuduhan seperti itu. Apa abang lupa dengan orang yang menodai Amirah? Apa aku sehina itu di mata abang? Apa abang pikir aku akan mencintai laki-laki seperti dia? Hana sangat kecewa terhadap Bara. Ini untuk pertama kalinya lelaki itu menyakiti hati dan perasaannya. Dia pun memilih bangkit dari rebahan, lalu beranjak menuju sofa. Dia ingin menjaga jarak dari suaminya tersebut. Bara menarik rambutnya sambil mengembuskan napas berat. Dia pun langsung bangun, lalu menghampiri Hana. Dia tidak kuasa melihat Hana yang kini menangis karena ucapannya. Dia akhirnya meminta maaf. Sayang, abang minta maaf. Bara berlutut di depan Hana, lalu meraih tangannya. Kenapa abang sejahat itu? Kenapa abang melampiaskan kekesalan padaku? Apa abang pikir aku bahagia atas apa yang Amirah alami? Enggak bang, aku gak sekejam itu. Hana tidak kuasa menghentikan tangisannya. Abang gak pernah berpikiran seperti itu. Bara membenamkan wajahnya ke paha Hana. Kenapa abang menuduhku masih mengharapkan Ray? Apa abang pikir aku yang memintanya balas dendam pada Amirah? Aku gak sejahat itu bang. Aku udah ikhlas menerima abang sebagai jodohku. Walaupun awalnya aku gak setuju nikah sama abang. Hana akhirnya mengingatkan kembali bagaimana hancurnya hati dan perasaannya saat harus berstatus sebagai istri dari laki-laki yang tidak dia cintai kala itu. Dia tidak bermaksud mengungkit masa lalu, tetapi Bara yang telah memaksanya untuk melakukan itu. Walaupun Amirah yang menyebabkan Hana kehilangan kehormatannya sebelum menikah, tetapi Hana tidak pernah berpikir untuk membalaskan perbuatan sepupunya itu. Dia bahkan sangat sedih ketika adik suaminya itu mengalami hal yang sama dengannya. Abang benar-benar minta maaf sayang. Bara mengangkat wajah lalu mencium jemari Hana. Abang mau tahu kenapa aku minta pisah sama abang? Itu karena aku tidak ingin berurusan dengan wanita yang mencintai abang. Aku ingin hidup tenang tanpa bayang-bayangnya. Aku capek diusik terus. Jadi, permintaan pisah itu gak ada hubungannya dengan Ray, karena aku udah lama membuangnya dari hatiku. Hana akhirnya memberikan jawaban atas pertanyaan Bara sejak seminggu yang lalu. Dia tidak ingin dianggap sebagai istri yang masih mengharapkan laki-laki lain, karena yang ada dalam hatinya saat ini hanya Bara. Abang percaya sama kamu. Tolong jangan bahas ini lagi. Bara pun bangkit, lalu mengangkat tubuh Hana, kemudian melangkah menuju tempat tidur. Abang mau ngapain? Tanya Hana setelah Bara merebahkan dirinya. Mau cium istri abang. Bara pun berbaring di samping Hana, lalu memandang wajahnya. Hana tidak kuasa menolak setiap Bara bersikap romantis kepadanya. Dia bahkan tidak kuasa untuk tidak membalas ciuman suaminya itu. Pasangan suami istri itu pun kini menciptakan kemesraan yang indah. Ini gak mungkin. Amirah menjerit histeris melihat tanda 2 garis merah di alat tes kehamilan yang dia beli di apotek terdekat. Hampir 2 bulan berlalu sejak kejadian yang menimpa Amirah. Wanita itu sadar kalau dirinya tidak kedatangan tamu istimewa seperti biasanya. Oleh karena itu, dia pun panik dan khawatir, lalu memilih membeli alat tes kehamilan. Kamu kenapa sayang? Tanya Anita sambil mengetuk pintu kamar Amirah. Dia sangat terkejut mendengar teriakan anak bungsunya itu. Amirah ingin sendiri, Mi. Amirah belum siap memberitahukan kehamilannya kepada ibunya. Kenapa kamu teriak? Anita
Anita masih penasaran dan khawatir. Gak apa-apa, Mi. Amira tetap ingin menyembunyikan apa yang dia alami saat ini. Anita akhirnya beranjak dari depan kamar Amira. Walaupun perasaannya tidak menentu, dia pun memilih menemui Hana yang sedang duduk di taman belakang. Dia ingin meminta bantuan kepada menantunya itu agar menghampiri Amira ke kamarnya. Mami, kenapa? Hana heran melihat wajah serius Anita. Tolongin Mami, sayang. Anita pun langsung duduk di samping Hana, lalu menggenggam jemarinya. Ada apa, Mi? Hana penasaran. Mami tadi dengar teriakan Amira dari kamarnya. Setelah Mami kesana, dia ngaku gak apa-apa. Tapi Mami gak percaya. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mami minta tolong supaya kamu cari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Anita sangat berharap agar Hana mencari tahu tentang Amira. Mami tenang aja, Hana langsung ke sana sekarang. Terima kasih, sayang. Mami gak perlu berterima kasih. Kita kan keluarga yang harus saling peduli. Hana mengembangkan senyumnya, lalu berpamitan kepada Anita. Kemudian berjalan menuju kamar Amira. Hana akhirnya berhasil membujuk dan menenangkan Amira hingga bersedia membukakan pintu kamar. Setelah beberapa menit berlalu, Amira pun menceritakan apa yang terjadi terhadap dirinya. Dia langsung menangis, lalu memeluk Hana. Aku telah mendapatkan karma atas apa yang aku lakukan padamu, Han. Sekarang aku hamil. Hana sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Amira akan mengalami hal yang pernah dia rasakan beberapa bulan lalu. Namun, Amira jauh lebih menderita karena laki-laki yang menghamilinya lari dari tanggung jawab, bahkan tidak tahu di mana keberadaannya. Anggota keluarga Bara kini berkumpul di ruang TV. Mereka sedang membicarakan kehamilan Amira dan mencari solusi apa yang harus mereka lakukan. Bara sangat terpukul karena merasa tidak mampu menjaga adik perempuannya dengan baik. Kita harus gimana, Pi? Tanya Anita kepada Bayu dengan mata berkaca-kaca. Tapi juga bingung, Mi. Kalau Amira tetap di rumah aja, apa orang-orang gak akan curiga? Bayu masih berpikir keras atas apa yang menimpa putri bungsunya saat ini. Gimana kalau Amira tinggal di rumah kakek dan nenek aja? Bara pun membuka suara. Aku setuju dengan Bang Bara, karena kakek dan nenek kan hanya tinggal berdua. Kalau di rumah opa dan oma terlalu jauh, nanti kita pasti kangen dan ingin sering ketemu. Sandra turut menimpali. Sementara Amira yang memilih duduk di samping ibunya tiba-tiba menangis. Dia merasa sangat bersalah karena telah menciptakan aib dalam keluarga hingga menorehkan luka yang sangat mendalam. Maafin Amira, Mi. Amira pun mencium punggung tangan ibunya sambil meminta maaf. Kamu jangan nangis, sayang. Kamu harus kuat menghadapi apa yang terjadi. Kami semua akan selalu ada untukmu. Anita mengusap-usap kepala Amira, lalu menciumnya. Dia tidak ingin menyalahkan anaknya tersebut. Dia tetap memberikan semangat supaya Amira tidak merasa tertekan. Iya, Mir. Kamu jangan larut dalam kesedihan. Aku yakin kamu pasti mampu melewati semuanya. Hana turut memberikan semangat kepada Amira. Bara tiba-tiba mengingat apa yang Hana alami beberapa bulan lalu, di mana istrinya itu sangat terpukul ketika mengetahui kehamilannya. Hana bahkan menolak janin dalam kandungannya kala itu. Dia tidak siap memiliki anak di luar nikah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pintu hati Hana pun terbuka
hingga akhirnya menyayangi bayi dalam kandungannya. Bara sangat kagum dengan pengorbanan Hana. Rasa cintanya pun makin besar terhadap istrinya itu. I love you sayang. Bara berbisik di telinga Hana yang sejak tadi duduk di sampingnya. Apaan sih? Lagi serius gini, abang bisa-bisanya bercanda. Hana heran melihat sikap Bara. Tapi aku gak mau pergi dari rumah ini. Amira kembali membuka suara. Namun, ucapannya membuat semuanya terkejut. Perut kamu akan semakin besar sayang. Gimana kalau orang lain lihat? Anita mencoba memberikan pengertian. Amira gak bisa hidup tanpa papi dan mami. Air mata Amira pun kini menganak sungai. Kamu harus nurut dengan keputusan keluarga. Ini demi kebaikan kamu. Apa kata orang jika melihat kamu hamil tanpa suami? Bayu bingung dengan keinginan Amira. Siapa yang akan tanggung jawab dengan kehamilan kamu nanti? Bara mengembuskan napas berat. Saya. Siapakah yang bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Amira?